Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Hari ini hari Selasa dalam Pekan Paskah yang kelima. Saya Pastor Eltus Mali kembali mengajak Anda untuk mendengar dan merenungkan Inri hari ini yang akan dibawakan oleh Pastor Antonius Mikael dari Seminari Tinggi Angin Mamiri, Yogyakarta. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, inilah Injil hari ini, Selasa 12 Mei, Pekan Paskah kelima. Dari Yohanes 14 ayat 27 sampai 31a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara, saya yakin kebanyakan dari kita pernah mengalami atau menghadiri acara perpisahan, entah penamatan sekolah atau perpisahan lainnya. Dan biasanya dalam perpisahan itu ada amanat perpisahan yang diberikan oleh orang atau siapa saja yang dianggap mampu untuk memberikan amanat. Biasanya amanat perpisahan berisi dua hal. Yang pertama pesan, yang kedua harapan. Pesan bisa berupa wejangan, wasiat, atau nasihat dan dorongan. Sedangkan harapan biasanya berupa cita-cita, doa, dan juga hal-hal praktis yang perlu dibuat di masa depan agar hidup kita menjadi lebih baik. Sedangkan disposisi audiens atau orang yang diberikan amanat itu adalah mendengarkan dengan baik sambil membangun niat di dalam hatinya. Dalam suasana seperti itu, kita juga bisa membayangkan bagaimana para murid dan Yesus dalam suasana perpisahan, sebagaimana yang kita dengarkan dalam Injil hari ini. Sebenarnya Injil hari ini merupakan bagian dari wasiat atau testamentum Yesus yang panjang, dimulai dari Yohanes bab 13 sampai 16. Sebelum Yesus menjalani jalan salibnya, Yesus memberikan sebuah amanat perpisahan kepada para murid-Nya. Sebagai amanat, kita bisa tahu bahwa ada dua hal yang disampaikan, yaitu pesan dan harapan. Apa pesan Yesus? Sebagaimana kita dengarkan tadi, Yesus memberikan pesan bahwa Ia telah meninggalkan dan memberikan damai sejahtera kepada para murid. Damai sejahtera yang berbeda dengan damai atau kesejahteraan yang ditawarkan oleh dunia. Kalau dunia memahami damai sejahtera itu lebih pada kesejahteraan badan, seperti tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan, atau kesejahteraan psikologis, seperti terhindarnya dari cobaan dan masalah, damai sejahtera yang ditawarkan oleh Yesus bersifat abadi. Dalam Injil Yohanes, kita menemukan kata damai, kebenaran, hidup, sukacita. Itu semua merupakan kata-kata yang menggambarkan berbagai aspek dari rahmat Allah yang begitu besar
yang diberikan kepada manusia dalam nama Yesus. Rahmat besar itu adalah hidup abadi. Maka damai sejahtera yang dimaksud di sini adalah hidup abadi yang diterima oleh manusia hanya di dalam nama Yesus. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa pesan Yesus mau meneguhkan iman kepercayaan kita bahwa siapa saja yang telah menerima Yesus memiliki wasiat atau memiliki hal yang paling besar dalam hidupnya, yaitu damai sejahtera, yakni kehidupan yang kekal. Maka pertanyaannya untuk kita saudara-saudari adalah, sadarkah kita akan wasiat yang begitu besar untuk kita itu? Aspek kedua dalam amanat itu adalah harapan. Yesus menegaskan dan mengatakan kepada para murid, ia mengatakan, "Sekarang juga aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya." Harapan yang mau dikatakan Yesus kepada para murid adalah percaya. Yesus tahu bahwa para murid akan mengalami goncangan ketika mereka menyaksikan kesengsaraan yang dialami Yesus, atau ketika mereka sendiri dalam pewartaannya mengalami tantangan, kesengsaraan, dan juga cobaan. Yesus tahu mereka harus punya pegangan, dan satu-satunya pegangan untuk mengalahkan godaan dunia adalah percaya. Menghadapi berbagai tantangan dan cobaan dunia hanya bisa dilawan dengan percaya. Percaya membuat para murid tetap bertahan dalam situasi apapun, dalam situasi pencobaan dan tantangan apapun. Saudara-saudari terkasih, ini sangat relevan untuk kita para murid zaman sekarang. Yesus tidak menjanjikan kekayaan, kekuasaan, pembebasan dari cobaan dan tantangan. Yesus menjanjikan hidup abadi bagi mereka yang percaya. Inilah yang harus kita perjuangkan sebagai murid-murid Yesus. Bagaimana kepercayaan saya teraktualisasi dalam tindakan saya. Tingkah laku saya mencerminkan bahwa saya orang percaya. Dan semoga karena Injil hari ini kita semakin dimampukan untuk menjadi umat beriman yang memiliki harapan yang besar pada Tuhan. Demikianlah Injil dan inspirasi hari ini. Bersama saya Pastor Anton Mikael PR, Imam Diosesan untuk Keuskupan Agung Makassar. Semoga kita semua dan rencana kita pada hari ini diberkati oleh Allah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.